Salam dan bahagia guru hebat. Saya Miriam Magdalena Bru Sembiring, CGP Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini akan berbagi mengenai koneksi antar materi modul 1.4A8. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah sebagai berikut. Guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, tetapi upaya penerapan tanpa adanya ancaman. Peserta didik memiliki kesadaran tinggi dalam melakukan suatu budaya positif berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Peserta didik melakukan disiplin diri lebih ke arah karena dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri adalah berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kedua hal tersebut adalah motivasi berdasarkan eksternal. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia bagian ketiga adalah motivasi internal. Ini adalah datangnya dari dalam diri murid. Jadi, seorang guru sebaiknya harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar dapat meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhinya. Yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah dan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Hubungan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai peran guru penggerak dan visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan memudahkan dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid, yaitu kodrat alam maupun kodrat zaman. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaborasi, dan inovasi. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dan keyakinan sekolah atau kelas yang disepakati dan dijalankan. Mewujudkan visi guru penggerak melalui prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dapat membentuk budaya positif yang nyaman dan aman berpihak kepada murid. Refleksi yang saya dapatkan setelah mempelajari modul ini adalah sebagai berikut.
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan itu dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan murid dan guru atau hubungan murid dengan murid, mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai seorang guru, posisi kontrol yang diambil adalah sebagai posisi manajer, yaitu menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Saya menangani siswa yang berselisih paham karena salah satu murid tidak melaksanakan tugas kebersihan kelas. Cara saya menyelesaikan masalah mereka yaitu dengan segitiga restitusi. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah hal yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebijakan yang diingini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi mana yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai penghukum atau pemantau. Perasaan saya saat itu, perasaan tidak tenang karena merasa bersalah dengan memberi hukuman atau ucapan yang saya lontarkan kepada murid tidak baik. Terngiang dalam pikiran saya, pasti murid saya merasa sakit, pasti mereka sedih, pasti mereka dendam. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa mandiri dan tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda lakukan, praktekkan, dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahap, yaitu tahap validasi tindakan yang salah. Yang saya katakan, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Dan adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu mau? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan saat berada di lingkungan luar atau dimanapun mereka berada. Sekian video yang bisa saya